Sean. Ya. Assalamualaikum cuy. Ketemu lagi dengan Mang Rudi, Pongkito Galau. Kali ini kita akan nonton alur cerita berjudul Sound of the Dead yang dirilis tahun 2004. Film bergenre komedi horor ini disutradarai oleh Edgar Wright, dibintangi oleh Simon Pegg sebagai Shaun, Kate Ashfield sebagai Liz, Nick Frost sebagai Ed, Lucy Davis sebagai Diane, dan Dylan Moran sebagai David. Mau tahu selucu apa sih film Sound of the Dead ini? Let's check it out and kuy how. Di suatu malam, di mana Shaun dan Liz sedang kencan di sebuah lapo tuak di Winchester, tempat biasa mereka nongkrong, Liz ngerasa gabut tingkat kecamatan. Pasalnya, tiap mereka kencan di situ-situ aja cuy. Gak pernah diajak Shaun ke tempat yang romantis-romantis gimana gitu. Apalagi mereka berdua selalu ngajak teman serumahnya. Ini kencan apa reuni? Karena gak mau ngecewain Liz, Shaun berjanji kencan berikutnya mau ngajak Liz ke restoran Padang, di mana mereka akan makan kepala kakap, minum teh talut, dan hanya berdua saja tanpa teman-teman mereka. Mendengar janji Shaun itu, Liz pun merasa senang, campur sedikit gak yakin. Time, gentlemen. Keesokan paginya, Shaun yang sedang bersiap-siap pergi kerja dikomplain oleh Pete, teman sekontrakannya. Katanya semalam pintu depan gak ditutup oleh Ed, sahib kentalnya Shaun. Jadi si Ed ini cuma monas alias modal napas tinggal di situ cuy. Secara doi adalah pengangguran tingkat dewa, dan kerjaannya seharian cuma mabar FF doang. Sebelum berangkat kerja, Pete minta tolong kepada Ed untuk bersih-bersih rumah, karena doi gak kerja. Semenit kemudian, Shaun juga berangkat. Sebelum berangkat, Shaun pergi ke Alfa dekat kontrakannya untuk membeli minuman. Shaun bekerja di sebuah toko elektronik, dan dia sebagai sales senior di sana. Terlihat dari rekan-rekan seprofesinya yang masih muda belia. Namun, walaupun Shaun senior, tapi dia kurang dihormati oleh rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Philip, ayah tirinya, datang. Philip ngingetin Shaun kalau besok dia harus datang ke rumah ibunya dan bawa bunga untuk ibunya yang gak dibelinya waktu hari ibu kemarin. Shaun pun mengiyakan. Semenit kemudian, Liz nelpon. Doi ngingetin Shaun ntar malam jangan sampai lupa dinner di restoran Padang dengannya. Shaun pun mengiyakan lagi. Oh, cool. Well, that's great. Just ring me later. Yep. 8 o'clock, the place at the Little Fish. Yep. Oh, so it's all okay then? Di saat Shaun sedang membeli bunga untuk ibunya, dia melihat orang aneh yang sedang menangkap burung di seberang jalan. Kemudian seperti akan memakan hidup-hidup burung itu. Namun Shaun gak sempat ngeliatnya karena kealingan Metro Mini yang lewat. Di perjalanan pulang, Shaun bertemu teman lamanya Yvonne. Di saat mereka sedang ngobrol, Shaun teringat untuk memesan tempat dinernya dengan Liz nanti malam. Setibanya di kontrakan, Shaun buru-buru menelpon restoran Padang Bang Aji untuk pesan meja. Tapi ternyata Shaun terlambat, karena meja terakhir udah keburu dipesan orang lain. Di saat Liz tahu dinernya di restoran Padang batal, doi sangat kecewa dan langsung menutup telepon. They're full up. But I thought you said it. Shaun lalu pergi ke rumah Liz untuk minta maaf dan membujuknya, dengan memberikan bunga yang dibelinya untuk ibunya kepada Liz. Tapi ditolak Liz karena tahu kalau bunga itu untuk ibunya Shaun. Liz yang udah kadung kecewa dan bete tingkat kabupaten dengan Shaun karena setiap janji yang diucapkan oleh Shaun gak pernah ditepati, lalu memutuskan hubungan mereka saat itu juga.
Malamnya, Son yang patah hati pergi ke Lapotwak, tempat biasa nongkrong. Di sana, Ed sohibnya mencoba menghibur Son. Dengan cara apapun, Doi mencoba menghibur sohib kentalnya itu agar secepatnya melupakan Liz. Di saat mereka sedang asyik ngobrol, tiba-tiba dari luar jendela terlihat orang mengetuk kaca jendela. Tapi mereka menganggap kalau orang itu sedang mabuk. Di perjalanan pulang, mereka melihat seseorang yang aneh. Tapi mereka ngambil pusing dan menganggap orang itu juga sedang mabuk. Setibanya di kontrakan, mereka yang udah mabuk tuak melanjutkan partinya. Mereka joget dengan ala-ala DJ yang lagi manggung. Karena besok akan berangkat kerja pagi, Pete yang terganggu suara musik itu lalu membuang kaset DJ-nya Shaun. Kemudian dia berkata, bisa jadi penyebab Liz memutuskan hubungannya dengan Shaun karena hidup Shaun yang gak jelas dan gak teratur. Mendengar ucapan Pete itu, Shaun pun terdiam. Lalu dia menuliskan di catatannya untuk mengatur hidupnya, dan dia lalu tertidur di kursi. He's dead. It's not hip hop. Paginya, Shaun yang belum sadar kalau orang-orang di sekitarnya telah berubah menjadi zombie, berjalan santai ke Alfa untuk membeli minuman. Melihat ada seorang wanita di halaman belakang, Ed dan Shaun lalu mencoba bertanya, sedang apa dia di sana? Saat mereka melihat muka wanita yang telah menjadi zombie itu, mereka malah menganggapnya sedang mabuk. Lalu wanita itu mencoba menggigit Shaun. Ed yang panik langsung masuk ke dalam. Ternyata si Ed ngambil kamera dan mengabadikan momen langka itu. Karena merasa ada yang aneh dengan wanita itu, Shaun lalu mendorongnya sampai terjatuh dan tertancap sebuah besi. Tapi sedetik kemudian wanita itu berdiri dan gak kesakitan sedikit pun. Melihat itu, mereka lalu kabur masuk ke dalam kontrakan. Di saat mereka sedang nonton TV, tiba-tiba salah satu zombie tanpa mengucapkan salam dulu masuk dari pintu depan yang gak dikunci. Akibatnya mereka kaget setengah mati. Lalu Ed dengan geram memukul kepala zombie itu dengan asbak. Ternyata zombie itu bisa mati dengan cara memenggal kepalanya atau merusak otaknya. Lalu mereka melempari zombie-zombie lainnya dengan parabot-parabot yang ada. Sampai-sampai koleksi kaset Shaun pun jadi senjata mereka. Namun semuanya sia-sia, zombie-zombie itu tetap mendekati mereka. Lalu mereka mengambil senjata yang lebih besar dan mereka berhasil mengalahkan zombie-zombie itu. Di saat mereka mengira Pete masih di kamarnya, Shaun tiba-tiba teringat ibunya lalu langsung menelpon untuk memastikan kalau ibunya baik-baik saja. Tapi ternyata Philip ayah tirinya digigit oleh zombie di tangannya. Kemudian Shaun berkata akan menjemput ibunya dan membawanya ke tempat yang aman. Begitu mereka akan berangkat, Shaun kebelet pipis, lalu dia ke kamar mandi dulu. Ternyata Pete ada di kamar mandi dan telah berubah menjadi zombie. Shaun pun segera kabur meninggalkan Pete. Begitu sampai di rumah ibunya, Shaun merasa sedikit lega melihat ibunya yang baik-baik saja. Karena gak mau ibunya tahu kalau dia akan membunuh Philip, Shaun meminta ibunya memasak air di dapur. Ternyata Philip belum berubah menjadi zombie. So sorry, Philip. Why? No. Cricket. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba datang zombie-zombie yang salah satunya langsung menggigit leher Philip. Philip! Give me the car keys! Tapi mereka pun selamat berkat keberanian Shaun dan berhasil kabur dari zombie-zombie itu. Setelah tiba di kosan Liz, Shaun mengajak Liz dan teman-temannya untuk ikut bersamanya ke tempat yang aman. Awalnya Liz sedikit ragu, tapi melihat kesungguhan Shaun, akhirnya Liz mau ikut.
Di perjalanan, Shaun meyakinkan pada Liz dan teman-temannya kalau Lapotuak di Winchester adalah tempat yang aman dari para zombie-zombie. Namun ternyata Philip yang digigit oleh zombie meninggal di perjalanan. That's a good boy. Karena melihat Philip yang telah berubah menjadi zombie, mereka lalu meneruskan perjalanan ke Lapotuak dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian mereka udah dekat dengan Lapotuak. Tapi tiba-tiba ibunya Shaun menghilang. Mendengar suara teriakan ibunya, Shaun lalu segera pergi menolongnya. Lalu zombie itu ditusuk oleh Shaun dengan besi sampai tembus dan tertancap di pohon. Karena telah banyak zombie-zombie yang berkeliaran di depan Lapotuak, Shaun lalu mendapatkan ide yang gak masuk akal, yaitu berpura-pura menjadi zombie untuk bisa sampai ke Lapotuak, melewati para zombie-zombie yang berkeliaran. Lalu mereka menjalankan ide Shaun itu, dan ternyata mereka berhasil sampai di depan Lapotuak dengan selamat. Tapi konyolnya lagi, Ed menerima telepon di saat Shaun mencoba membuka pintu Lapotuak. Akibatnya, Shaun menjadi kesal dan mengomeli Ed. Saking kesalnya, Shaun pun gak sadar kalau para zombie berpaling ke arah mereka. Shaun lalu mencoba mengecoh para zombie-zombie itu dan menyuruh Liz dan yang lainnya untuk masuk ke dalam Lapotuak. Kemudian para zombie-zombie pun mengikuti Shaun. Di dalam Lapotuak, David yang dari awal gak suka dengan Shaun terus ngebacot menjelek-jelekan Shaun di depan Liz dan yang lainnya. Liz yang kesal mendengar bacotnya David menyuruhnya diam dan menunggu Shaun datang. Kemudian Shaun pun akhirnya datang. Ibunya dan Liz pun merasa senang. Malam hari pun tiba. Di saat Shaun sedang menyalakan panel listrik untuk menonton TV, gak sengaja dia menyalakan lampu luar dan melihat para zombie-zombie yang datang. Karena kecanduan game akut, Ed lalu meminta koin pada Liz untuk main game. Karena suara berisik dari game itu, para zombie-zombie pun kembali datang. John, si pemilik Lapo, ternyata telah menjadi zombie yang tiba-tiba nongol di hadapan mereka. Pertarungan sengit pun terjadi dengan diiringi musik rock band papan atas Britania Raya. Kemudian, Shaun meminta semuanya untuk bekerja sama agar bisa selamat dari para zombie-zombie yang pasti akan mereka hadapi. Di saat zombie-zombie berhasil memecahkan kaca pintu dan jendela, Liz yang sedang bersama ibunya Shaun baru mengetahui kalau tangan ibunya Shaun telah digigit zombie. Tak lama kemudian, beliau pun meninggal. I'm so sorry. Mum, what's wrong? I didn't want to be... I didn't want to say anything. Oh no, no, no. Begitu semuanya tahu kalau ibunya Shaun telah digigit zombie, David lalu akan menembak ibunya Shaun karena takut beliau akan berubah menjadi zombie. Tapi Shaun tidak membiarkan David menembak ibunya. Namun, ketika ibunya benar-benar menjadi zombie, dengan terpaksa Shaun pun menembaknya. I'm sorry, Mum. Karena kesal dengan Shaun, David lalu mengajak Diane, pacarnya, untuk keluar dari Lapo itu. Tapi Diane menolak ajakan bodoh David itu. Karena berdiri terlalu dekat jendela, tiba-tiba zombie-zombie berhasil memecahkan kaca jendela dan langsung menangkap dan mencabik-cabik David.
Melihat pacarnya dicabik-cabik, Dian pun lalu membuka pintu dan keluar untuk menyelamatkannya. Keadaan pun semakin kacau. Zombie-zombie lalu masuk ke dalam dengan ganasnya. Lalu Ed pun digigit oleh zombie Pete yang ternyata ada di situ. Kemudian mereka bersembunyi di balik meja lapor dan membakarnya untuk menghalau para zombie-zombie itu. Karena terdesak, mereka lalu masuk ke dalam gudang bawah tanah yang ada pintu keluar di samping lapor itu. Di saat Sean putus asa karena nggak bisa membuka pintu keluar dari gudang itu, tiba-tiba Liz melihat tombol untuk membuka pintunya. Namun Ed menolak ajakan Sean untuk keluar dari sana, karena dia menganggap dirinya hanya akan menjadi beban Sean dan Liz. Lalu mereka keluar dan meninggalkan Ed di dalam gudang. Begitu sampai di luar, kemudian datang pasukan militer yang membantai semua zombie-zombie dan menyelamatkan Sean dan Liz. Setelah kejadian itu, Sean dan Liz lalu hidup bahagia bersama. Ternyata Ed juga selamat, tapi dia udah menjadi zombie. Karena rasa setia kawannya, Sean merawat Ed dan sesekali menyempatkan diri mabar FF bersama sohib kentalnya itu. Ending yang membrownieskan untuk Sean dan Liz. Oke cuy, lumayan panjang alur cerita film kali ini. Seperti biasa, sebelum pamit, Mang Rudi kasih satu pantun nih cuy. Ke hutan mau nyari kalong, malah ketemu buaya. Kamu mah kebanyakan ngopi sama nongkrong, sampai gak nyadar kalau udah tua. Akhir kata, Mang Rudi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum.